Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sangat bersyukur di pagi hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita tenangkan diri kita, kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari ini kami boleh kembali datang mempelajari firman-Mu. Dan kami serahkan waktu pembelajaran firman hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama, kita mau membacakan atau mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30 sampai 34. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-30 sampai 34. Mari kita dengarkan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, pada bacaan yang kita baca tadi, Tuhan Yesus kembali menyatakan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan. Ya, tujuannya sama seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu agar pada waktu itu pendengarnya dapat mengerti apa yang disampaikannya dengan baik. Pada bagian ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang ditanam dan memberikan hasil yang begitu besar.
Kerajaan Allah adalah kiasan yang ingin menggambarkan kuasa Allah dalam suatu keadaan. Allah berkuasa sepenuhnya di dalam suatu kejadian itu. Hadirnya kerajaan Allah membuat manusia dapat menjalani kehidupannya dalam kuasa pimpinan Allah. Hal kerajaan Allah digambarkan seumpama dengan biji sesawi. Dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi sangat mengenal apa itu biji sesawi. Biji sesawi dianggap sebagai biji yang paling kecil dan ketika ditabur biji ini akan menjadi pohon yang sangat besar dan sangat kuat. Artinya adalah sesuatu yang kecil jika diserahkan dalam kuasa Allah maka akan menghasilkan manfaat besar dalam kehidupannya. Ini adalah peribahasa yang sangat umum pada waktu itu. Ketika orang melihat sesuatu yang kecil, namun ini berpotensi untuk menjadi sesuatu yang besar, mereka akan berkata, ini seperti biji sesawi. Nah, dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Seperti biji yang ditanam akan menjalani proses dari Allah ketika mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar. Demikian pula hal kecil yang kita miliki, yang kita serahkan kepada Allah akan memberikan hasil yang begitu besar. Menyadari hal ini, manusia perlu memiliki pengertian yang besar akan kerajaan Allah. Mereka perlu memahami bahwa dalam setiap situasi Allah menyatakan kehendaknya. Semuanya ditujukan bagi kehidupan manusia yang lebih baik dan sesuai dengan rencana Allah. Kita perlu menjalani hidup ini dengan mengandalkan kuasa Allah tersebut. Karena Dia yang paling tahu. Dia yang tahu kondisi hidup kita. Dia tahu masa depan seperti apa. Jangan membandingkan diri kita saat ini dengan orang lain. Kita akan merasa putus asa jika kita terus membandingkan diri kita yang dalam kondisi terpuruk dengan orang yang sukses. Karena kita cenderung seperti itu. Serahkanlah semua yang kita ada saat ini, walaupun kecil, walaupun sedikit, kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kita serahkan kepada Allah. Dia adalah Bapa kita yang memiliki atau menguasai kita, yang tahu apa tujuan hidup kita, sehingga di dalam Dialah kita akan tumbuh dengan baik dan menjadi sosok yang boleh berguna dan dipakai untuk mempermuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Melalui perumpamaan ini kami kembali diajarkan sesuatu. Tuhan, bantu kami agar di dalam hidup kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu dan kami boleh menjadi alat-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, devosi kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.